Oke, baik, selamat pagi, selamat siang untuk anak-adik kami sekalian kelas 9A, B, dan C. Oke, selamat bertemu kembali di pelajaran fisika meskipun kita masih dalam keadaan pembelajaran PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk kelas 9 materi pertama kita itu adalah listrik statis. Ya, listrik statis. Statis itu artinya diam. Maka kalau dikatakan listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir ya, atau diam. Oke. Di sini boleh kamu lihat ya, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh dua orang sahabat ya. Yang laki-laki dikatakan di sana, lihat pada kemasan produk minuman kesehatan ini tercantum tulisan mengandung mineral dalam bentuk ion. Apakah maksudnya ya? Menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin lebih jelas, yuk baca materi ini. Oke. Materi kita yang pertama itu adalah muatan listrik. Nah, pengertian daripada atom. Nah, di sini atom itu dikatakan atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, saking kecilnya tidak dapat lagi dibagi-bagi, itu maksudnya di sana. Nah, teori atom itu pertama sekali ditemukan oleh Niels Bohr ya. Niels Bohr yang pertama katanya atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Dan yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam ya. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke luar atau lintasan luar ke dalam. Nah, secara perkembangan atom di sini ada 5 ya. Pada tahun 1897 J.J. Thomson menemukan elektron. Nah, kemudian menurut Ernest Rutherford, dalam atom elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut proton. Nah, pada tahun 1932, salah seorang murid Rutherford, James Chadwick, menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom, yaitu neutron. Setelah tahun 1930-an, makin banyak partikel barunya ya, partikel baru yang ditemukan antara lain neutron, muon, dan pion ya. Oke, dan selanjutnya berkembang ya. Pada tahun 1963, fisikawan asal Amerika yaitu Murray Gell-Mann dan George Zwick menyatakan bahwa partikel elementer seperti proton dan neutron tersusun dari quark dengan berbagai kombinasi. Ada 4 jenis quark yang berbeda, yaitu up, down, strict, dan comet ya. Ukuran quark sendiri sekitar 1000 kali lebih kecil daripada proton, sedangkan muatan listriknya 31 atau 32 muatan proton. Nah, itulah sekilas dari sejarah perkembangan atom. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut nanti ini akan kamu pelajari di SMA ketika kamu sudah mengambil mata pelajaran jurusan IPA. Ya, ini kamu pelajari di fisika dan di kimia nanti ya. Oke, susunan partikel zat padat ya. Susunan partikel zat padat yang disebut rapat ya. Nah, di sini bisa kamu lihat ilustrasi daripada slide ini. Nah, kalau dia suatu partikel keras ya, atomnya terdiri dari neutron, elektron, dan proton. Neutron itu adalah netral yang warna biru, sedangkan proton adalah positif yang warna merah. Dan sedangkan yang mengelilingi itu atau yang mengelilingi inti atom ini adalah ya, yang mengelilingi ini, yang berputar ini adalah elektron atau yang bermuatan negatif. Oke, berikutnya teori atom ya.
Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain. Yang pertama proton, elektron, neutron, ya. Proton itu positif, elektron itu negatif, dan neutron itu adalah netral, ya. Kenapa dikatakan netral? Netral itu nanti apabila jumlah proton dan elektron itu adalah sama, ya. Jumlah proton dan elektron itu sama. Nah, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron, ya. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Maka di sana nanti adalah dipengaruhi oleh jarak, ya nak, ya. Oke, yang berikutnya, atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, itu tadi yang saya katakan, ya. Neutron itu dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektron itu adalah sama. Yang berikutnya, atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Nah, artinya di sana saya bawa sederhanakan bahasanya, ya. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Artinya atom yang dikatakan dia bermuatan positif apabila dia memberi atau melepas satu elektron, memberi, ya. Nah, sedangkan nanti yang negatif itu menerima. Nah, atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron, ya. Kenapa kelebihan? Karena dia tidak tadi menerima daripada elektron. Kan tadi pertama dia jika sama maka dia netral. Nah, supaya positif maka si elektron itu akan melepas satu elektron. Nah, sehingga yang negatif akan memiliki apa? Iya, elektron atau muatan yang lebih banyak, atau jumlah daripada, karena tadi dia melepas maka dia akan bermuatan negatif. Oke, yang berikutnya adalah di sini ada ilustrasi dari atom helium, ya, atau biasa disingkat dengan He. Bahasa kimianya itu disingkat dengan He, ya. Di sana masih sama neutron, elektron, proton. Ingat, ya. Yang mengelilingi daripada inti atom itu dinamakan adalah elektron atau yang bermuatan negatif. Sedangkan proton itu adalah positif, neutron itu adalah negatif. Oke. Nah, atom lithium atau Li, ya. Di sana diilustrasikan ada, ini kita contohkan misalkan sebuah buah alpukat, ya. Buah alpukat. Di sini yang bagian paling inti atom itu adalah kita katakan sebagai biji daripada alpukat itu. Dan yang kedua ini, subkul yang kedua ini adalah bagian daripada daging alpukat, dan ini adalah kulit terluar. Nah, dicontohkan, ya. Nah, di sana sama, ya, elektron di sana elektron yang mengelilingi daripada inti atom. Nah, yang di inti atom itu tadi terdiri dari elektron, proton dan neutron, ya. Proton dan neutron. Oke, yang berikutnya adalah muatan listrik pada atom. Nah, di sini ini tadi. Kenapa dikatakan di sini nanti Na ini, ya, dilihat tadi, ya. Ini dia sudah melepas. Artinya si Na memberikan kepada si Cl, ya. Na ini nanti yang bermuatan positif, sedangkan si Cl negatif. Kenapa si Cl negatif? Karena dia menerima, ya. Si Na melepas dan si Cl itu menerima. Kan ini kan berpindah sekarang muatan yang dari sini ke sini. Ya, kita ulangi, ya. Nah, berpindah, ya. Oke, maka si Cl tadi menerima, si Na melepas. Maka dapat disimpulkan di sana bahwa natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium itu menjadi bermuatan positif. Nah, sebaliknya, sedangkan klor, ya, menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Oke. Nah, berikutnya muatan listrik pada benda. Di sini ini mungkin sudah pernah kamu lihat, tapi kamu tidak terpikirkan kenapa bisa hal itu terjadi, ya. Ini mungkin sudah lama kamu lihat dan bahkan sudah kamu temui, cuman kamu tidak berpikir lebih dalam tentang hal itu. Oke, muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Nah, atau yang pernah mungkin kamu praktekkan, ya, ketika penggaris plastik kamu gosok ke rambut kamu, terus kamu
sobek-sobek kertas kecil, maka penggaris akan menarik daripada kertas ya. Penggaris akan menarik daripada kertas. Nah, kenapa bisa terjadi? Mari kita lihat. Cara membuat muatan listrik pada benda. Yang pertama di sana ada penggaris dan yang kedua ada kain wol. Nah, ketika kain wol ini ya, pertama itu sama-sama netral ya, berarti jumlah muatan sama ya. Penggaris plastik dengan kain wol itu netral, berarti muatan awal itu adalah sama. Maka ketika digosok ya, maka yang terjadi adalah, nah perhatikan, penggaris plastik itu adalah bermuatan negatif. Maka di sana kesimpulannya adalah penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Ya, ingat ya, kain wol maka penggaris, di sana dikatakan penggaris ya, lihat di sana ada tanda negatif. Maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Berarti yang memberikan atau yang melepas itu adalah kain wol, sedangkan yang menerima adalah penggaris plastik. Nah, itu kuncinya. Yang berikutnya ada lagi kaca dengan kain wol ya. Sama halnya ketika digosok-gosok ya, maka yang terjadi adalah, nah di sini tadi kebalikan ya. Kalau tadi dia di penggaris yang negatif, sedangkan sekarang adalah kaca yang bermuatan positif, berarti kaca yang akan melepas nanti, melepas dari muatan itu, sedangkan kain sutra ya, kain sutra yang tadi kain wol, ini kain sutra, sekarang kain sutra menerima. Maka yang terjadi adalah kaca yang digosok ya, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Artinya di sini kaca akan melepas daripada muatan ini, maka yang menerima adalah kain sutra. Tidak ya? Oh, penggaris yang sulit di sana. Oke, yang berikutnya interaksi antara muatan listrik. Nah, ada interaksi nanti ya. Kamu perhatikan ini. Nah, ketika bertemu antara muatan yang sejenis ya, ini muatan sejenis antara positif dengan positif, maka akan terjadi namanya gaya tolak ya. Mereka akan saling menolak karena mereka bermuatan positif ya. Ini sama halnya ini, perempuan dengan perempuan ya akan tolak menolak ya, atau laki-laki dengan laki-laki akan tolak menolak. Tapi kalau bertemu laki-laki dengan perempuan akan tarik menarik, yang dikatakan namanya cinta. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Oke. Nah, perhatikan interaksi antar muatan listrik di sana. Ada plastik bermuatan negatif sedangkan kaca bermuatan positif. Maka perhatikan apa yang terjadi. Maka hal yang terjadi di sana adalah akan terjadi tarik menarik. Nah, jadi maka di sana dapat kesimpulannya muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini seperti ini. Di sini ada muatan ya, dua muatan, mau sejenis atau yang tidak sejenis pun nanti ketika diberikan jarak atau R pemisah ya, jarak pemisah antara kedua muatan itu, maka akan ada nanti gaya tarik atau gaya tolak. Nah, gaya tarik terjadi ketika bertemu positif dengan negatif, sedangkan gaya tolak ketika bertemu ya muatan yang sejenis. Oke. Nah, ini dia. Ada gaya tolak ya. Si Q1 atau muatan pertama akan memberikan gaya tolak terhadap gaya kedua. Dan gaya kedua juga memberikan, muatan kedua juga sedemikian. Muatan kedua akan memberikan gaya tolak terhadap muatan satu. Yang diberikan nanti jarak pemisah itu adalah R, di mana R-nya nanti dalam kuadrat. Demikian juga yang kedua. Yang kedua ada dua muatan yang saling ya berbeda, satu positif satu negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, artinya di sana
muatan pertama ini akan memberikan gaya tarik terhadap muatan kedua, demikian juga sebaliknya muatan kedua akan memberikan gaya tarik terhadap Q1. Kenapa ada gaya tarik? Karena dia di sana adalah bermuatan yang berbeda. Oke. Nah, maka di sana itu gaya itu nanti adalah besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, besar gaya yang terjadi pada muatan tadi apabila sejenis atau berlawanan itu nanti adalah ini ya, besar gaya tarik atau tolak ya antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Maka secara matematis dapat dituliskan bahwa F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Artinya ini nanti K ini sudah memiliki merupakan konstanta atau tetap ya, ketetapan. Q1 ini adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, dan R itu adalah jarak atau kuadrat jarak. Nah, maka dapat di sini di mana F itu adalah gaya kolom satuannya Newton, Q itu Q1, Q2 adalah muatan 1 dan muatan 2 sama ya. Sedangkan R itu adalah jarak yang memisahkan antara kedua muatan. Satuannya harus meter. Nah, sedangkan K itu adalah konstanta atau ketetapan yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, untuk contohnya nanti akan Bapak kasih tentang gaya ini ya, besar gaya. Ini terlebih dahulu kamu simak. Mudah-mudahan dapat kepahami dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, nanti untuk contoh soal atau pembahasan soal di sini akan Bapak ulas di video berikutnya. Semoga dapat kamu pahami.